Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum belajar, kita sama-sama dulu baca doa belajarnya ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu bahasa Banjar dengan judul Tata Krama. Nah, perhatikan dulu ya video pembelajaran yang sudah Ustazah berikan. Yang akan kita bahas adalah tentang tata krama. Tata krama sama artinya wan tata kalakuan. Ujar orang Banjar adat istiadat pada dasarnya mengatur kita gasan batindak atau babuat atau bakalakuan. Jadi yang namanya tata krama itu adalah yang mengatur kelakuan kita. Tata krama sama kayak bahasa Indonesia tata krama. Jadi itu adalah untuk mengatur kita pada saat kita bertindak atau berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tata kelakuan atau tata krama ini dapat berfungsi mendorong atau mengawasi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku sesuai aturan yang menjadi kebiasaan. Jadi yang namanya tata kelakuan atau tata krama ini adalah fungsinya untuk mendorong atau mengawasi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku yang sesuai aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Tingkah laku ini meliputi kelakuan atau perbuatan wan pamandiran. Jadi yang namanya tingkah laku itu terdiri dari kelakuan atau misalkan sikap kita dan juga perbuatan, dan pamandiran ini adalah cara kita berbicara. Orang nang bakalakuan wan bepamandiran nang santun dipadahakan orang betata krama. Jadi orang yang mempunyai kelakuan dan juga cara berbicara yang santun itu dikatakan orang sebagai orang yang mempunyai tata krama. Orang nang kada betata krama biasanya kada dikatujui orang, ngalih mencari kawan, jadi sesambetan orang. Jadi orang yang tidak mempunyai tata krama itu biasanya tidak disukai oleh orang, susah untuk mencari teman, dan juga jadi bahan ejekan orang lain. Makanya ada pepatah orang bahari nang mesti diingat sampai wayah ini, tinggi adat pada ilmu. Tinggi adat pada ilmu artinya orang nang adat lebih dihargai orang daripada orang nang ilmu. Sabab orang nang adat atau betata krama pasti dipadahkan ngitu orangnya ilmu. Tapi orang nang ilmu haja tapi kada betata krama bisa jadi penyebab kaunaran haja sama wan orang nang kada ilmu. Jadi ada di Kalimantan Selatan itu mempunyai pepatah orang dulu, yaitu tinggi adat pada ilmu, yang berarti orang yang mempunyai adat, orang yang mempunyai tata krama yang baik itu biasanya lebih dihargai oleh orang daripada orang yang mempunyai ilmu saja. Jadi sebab orang yang mempunyai adat atau orang yang mempunyai tata krama pasti disebutkan orang bahwa orang itu juga berilmu. Tetapi orang yang berilmu tetapi tidak mempunyai tata krama itu bisa jadi penyebab keonaran aja. Dan juga sama seperti orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi di sini disebutkan bahwa tata krama itu lebih penting. Jadi orang yang mempunyai tata krama itu biasanya orang yang disebut mempunyai ilmu, orang yang berpendidikan, seperti itu. Macam-macam tata krama ada 5. Yang pertama, tata krama anak terhadap kuitan, berarti ini terhadap orang tua. Tata krama kuitan terhadap anak, jadi ada tata krama anak terhadap kuitan atau tata krama anak terhadap orang tua. Lalu ada tata krama orang tua terhadap anak. Lalu ada tata krama terhadap guru, tata krama terhadap kakawanan di sekolah atau teman-teman, dan juga yang lain-lain. Yang pertama, tata krama anak. Ini adalah tata krama seorang anak terhadap orang tua. Seorang anak mesti bersikap atau bertingkah laku wan bepandir nang santun wan kuitan. Umpamanya, bila mama bekiau, anak mesti menjawab wan kata pun. Bila bepandir wan kuitan, misalkan kuitan uma atau abah, jangan nyaring-nyaring, jauh lagi membentak. Nah, jadi seorang anak itu mesti bersikap atau bertingkah laku
yang sopan dan juga berbicara yang sopan dengan orang tua. Misalkan kalau misalkan ibunya atau mamahnya itu lagi memanggil kalian, memanggil anaknya, kita harus menjawabnya dengan kata pun, bukan malah kita menjawabnya apa mak, tapi kita menjawabnya pun mak. Nah, bila bepandir wan kuitan, kalau misalkan kita berbicara dengan orang tua, baik itu orang tua ibu ataupun ayah, jangan nyaring-nyaring, jadi dengan lembut, jangan terlalu keras berbicara dengan orang tua, apalagi sampai membentak orang tua. Kita mesti berkata nang lamah lembut supaya jangan sampai menyakiti perasaan kuitan. Jadi kita itu harus berbicara dengan lemah lembut supaya jangan sampai menyakiti perasaan orang tua. Kada baik bepandir wan kuitan memakai kata aku, mesti menggunakan kata ulun. Nah, jadi dalam adat Banjar itu kita tidak boleh berbicara dengan menggunakan kata aku untuk menunjukkan saya di sini. Jadi kita bisa menggunakan kata ulun. Kata aku dipakai gasan bepandir wan kakawanan haja nang sabaya. Jadi kata aku ini hanya dipakai untuk berbicara dengan teman-teman yang seumuran saja. Jadi misalkan teman-teman kalian di kelas, nah itu boleh menggunakan kata aku. Bila lalu di hadapan kuitan atau orang nang labih tuha, bungkukakan awak sedikit, tandanya kita menghormati orang nang labih tuha. Nah, ini biasanya kita juga melaksanakannya itu di sekolah. Kalau misalkan ada ustadz atau ustazah, nah juga ini bisa digunakan juga untuk kuitan ataupun orang tua atau orang yang lebih tua dari kita bisa membungkukkan badan kita sedikit. Itu adalah menandakan bahwa kita itu menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang kedua adalah tata krama kuitan terhadap anak. Jadi ada tata krama kuitan terhadap anak. Kuitan itu bisa orang tua, itu bisa ayah ataupun ibu, merupakan orang yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadi ayah dan ibu itu merupakan panutan bagi anak-anaknya, merupakan orang nang pamulaan memberiakan dasar tata kalakuan nang baik atau buruk. Jadi yang namanya orang tua itu merupakan orang yang paling pertama memberikan tata cara atau tata krama yang baik maupun yang buruk terhadap anak. Kuitan mesti bersikap sabar, bahasa nang supan, bakalakuan santun, lamah lembut supaya anak bisa menuruti tata kelakuan yang baik itu. Jadi orang tua pun harus bisa bersikap sabar, berbahasa yang sopan, berkelakuan yang santun, lalu juga lemah lembut terhadap anak supaya anak itu bisa menuruti tata kelakuan yang baik juga. Sehingga anak tak biasa umpat bakalakuan baik kada mesti dilajari secara khusus. Jadi kalau misalkan dari orang tua kalian sudah mengajarkan yang baik, otomatis di kalian pun akan juga terbiasa berkelakuan yang baik tanpa harus diajarkan. Lalu yang ketiga, tata krama terhadap guru. Jadi ini murid terhadap guru atau anak terhadap guru sama. Guru merupakan orang tua atau kuitan di sekolah. Guru nang memberi kita ilmu pengetahuan nang kada kita dapat di rumah. Oleh karena itu kita mesti bersikap sopan santun, contohnya menurut pada guru, papadah guru. Nah, jadi guru ini merupakan orang tua atau orang tua kedua kalian di sekolah. Guru juga yang memberikan kalian ilmu pengetahuan yang tidak kalian dapat di rumah, yang mengajarkan kalian tentang pembelajaran, kan itu guru. Nah, oleh karena itu kita juga harus bersikap sopan santun. Contohnya adalah menurut papadah guru, menurut apa yang dikatakan guru. Lalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi kalian memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru itu merupakan bentuk tata krama kalian terhadap guru. Lalu bila tatamu awan guru di mana aja mesti bersalaman atau mengucap salam atau menegur wan guru. Nah nih, apabila kalian nanti bertemu dengan guru, baik itu ustadz maupun ustazah, dimanapun itu selain di sekolah, kalian mesti atau harus bersalaman atau mengucapkan salam setidaknya, dan juga menegur dengan guru. Misalkan
bertemu ustazah kah misalkan, jadi dipanggil ustazahnya, atau bertemu ustazah, nah bilang seperti itu. Bila hendak keluar kelas mesti bepadah dulu. Nah nih, kalau misalkan kalian mau izin keluar kelas, misalkan mau buang air kecil misalkan, kalian harus bepadah dulu, harus minta izin dulu. Tata krama atau adat wan guru sama aja wan adat terhadap kuitan di rumah. Hanya bedanya kuitan berada di rumah, amun guru berada di sekolah. Jadi tata keramanya sebenarnya sama nih, antara tata krama dengan orang tua maupun guru atau orang yang lebih tua itu sama aja sebenarnya. Hanya bedanya tadi kalau untuk orang tua itu adanya di rumah, dan untuk guru itu adanya di sekolah. Yang keempat adalah tata krama terhadap kakawanan di sekolah atau di kampung. Nah, ini adalah tata krama terhadap kawan-kawan, baik itu yang sebaya biasanya. Terhadap kakawanan di sekolah, jangan berpilih kasih, mesti bakawan sabarataan, jangan memilih-milih suku, jangan membedakan agama, jangan membedakan keadaan atau kasugihan. Jadi terhadap kakawanan atau terhadap kawan-kawan di sekolah maupun di rumah, jangan pilih kasih. Jadi harus berteman dengan semuanya. Jangan memilih-milih untuk berteman, apalagi membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama, sampai membedakan keadaan. Jadi misalkan yang miskin tidak boleh berteman dengan yang kaya misalkan. Nah, itu tidak boleh. Terhadap kawan yang lebih muda harus menyayangi. Terhadap kawan yang lebih tua mesti menghormati. Bahasa yang digunakan mesti bahasa yang sopan, jangan menyakiti perasaan kawan. Bila bakawan mesti saling menghormati. Jadi terhadap kawan itu yang lebih muda, misalkan sama adik-adik kelasnya, itu harus menyayangi. Jangan malah dijaili misalkan. Lalu misalkan terhadap kawan yang lebih tua mesti menghormati, misalkan kalau ada kakak kelasnya ya itu bisa dihormati. Bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang sopan, jangan menyakiti perasaan temannya, dan juga harus saling menghormati satu sama lain. Semoga dipahami ya untuk pembelajaran tentang tata krama ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang tata krama. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Ustazah tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.